sebagaimana topik kita pada bulan kemarin terkait dengan ahwal syakhsiyah, itu tentang hukum keluarga. Maka kalau kemarin kita bicara tentang nusus, kita akan ada mulai nusus. Saya terangkan kemarin ada ampek nusus perempuan yang durhaka kepada suaminya. Yang pertama, menolak ajakan suami. Yang kedua, tidak mau minta izin atau pamit kepada suami ketika bepergian. Yang ketiga, tidak patuh kepada perintah suami. Yang keempat, tidak memakai pakaian atau memakai pakaian yang tidak disukai oleh suami, yang tidak disenang oleh suami. Jadi perilaku ini adalah perilaku yang menyebabkan laki-laki tidak ridho kepada perempuan. Maka di kali ini, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, kita bicara tentang terkait dengan kajian ahwal syakhsiyah ini yang kita beri batasan, yaitu tentang talak dan iddah. Talak abghadul halal lillahi talak, perbuatan halal yang paling dimurkai Allah itu adalah talak. Dan iddah itu adalah masa menunggu. Saya teringat kepada, ini belum terbalas oleh saya ini. Ada seorang kawan bertanya kepada saya, kalau laki-laki lah bercerai dengan dan menceraikan istrinya, bisakah dia langsung menikah? Kan gitu. Laki-laki kalau lah bercerainya, bisakah langsung menikah? Kalau ibu bisa. Ya, sebab yang punya masuk iddah padusi ya. Jadi saya belum menjawab sebenarnya. Sebentar aku beritakan sebentar terkait masalah iddah. Jadi sesungguhnya saya belum menjawab karena ketika itu penjelasannya agak panjang, makanya tidak bisa dijawab dengan WA aja loh. Kalau seorang laki-laki telah resmi bercerai, menjatuhkan talaknya kepada perempuan, dan perempuan pada saat itu telah mulai dihitung masa iddahnya. Kalau dia bercerai atau diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah salah satu 3 kali masa suci. Tetapi apakah ini berlaku juga bagi laki-laki? Aku senang. Bagi kedua, laku laki-laki lah. Ini menjadi perdebatan ini kami di KUA ini. Sesungguhnya laki-laki kan tidak ada masa iddah. Tetapi ada edaran dari Direktur Jenderal Bimas Islam terkait tentang aturan pernikahan bagi laki-laki yang memiliki istri dalam masa iddah, maka suaminya dipaksa menunggu. Pertanyaannya, apa sebab masuk menunggu? Karena kalau ingin menikah di saat putusan pengadilan berlaku padanya, dan kemudian dia menikah di saat yang sama, dia masih punya hak untuk kembali rujuk kepada istrinya. Jadi dua efeknya Pak. Jadi dia bisa menikah di saat yang sama, dia masih punya, karena
talak di situ namanya talak raj'i, talak yang masih di dalam peluang untuk rujuk dalam masa iddah. Jadi kalau seandainya dia menikah di saat itu dan kemudian dia rujuk kepada istrinya karena tidak terhalang karena masa iddah, maka dia bisa disebut dengan berpoligami namanya. Itu dua DP-nya. Yang bini baru cie takana adanya. Kalau candiko bini nalamu rancak lo berdeko rasanya. Sandang lo berdeko le. Banyaknya dia laku. Karena talaknya talak raj'i, talak yang masih boleh dirujuk. Jadi inilah yang sulit menjelaskannya kepada masyarakat. Dan masyarakat banyak menentang aturan ini. Kalau canda itu lah dapat masuk iddah. Lo kami laki-laki gini bapak. Biasanya padusi yang dapat masuk iddah, kini laki-laki pun dapat masuk iddah. Nah ini aturan. Kenapa ini terjadi? Karena di Indonesia talak yang sesungguhnya hak laki-laki itu ini sebagian telah diambil alih oleh penguasa. Jadi talak yang sebenarnya hak laki-laki bila kejatuhannya itu sebagian telah diambil alih oleh penguasa, sehingga ketika dia ingin menjatuhkan talak harus membuat permohonan dulu. Jadi tidak bisa semua jatuh di talak, harus membuat permohonan. Ini aturan yang berlaku di Indonesia yang bersumber kepada kompilasi hukum Islam. Bapak dan Ibu, dalam Islam paling tidak ada 4 macam talak itu yang hari ini menjadi heboh bagi kita sesungguhnya, karena banyak sekali dan mudah sekali talak itu terucap. Apalagi anak-anak muda yang baru saja menikah, alun lansai utang tenda gaitnya lain, alun lansai tenda waralik patangko dia zulai, gini lah tibolonya minta talak kepada istri, kepada suaminya, minta ditinggal lain karena suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya tidak amat mencari, hanya mengharapkan dari orang tua saja. Akhirnya terjadi adalah mudah sekali. Maka di sebab ini saya ingin menyampaikan ada beberapa pesan dalam psikologi perkawinan. Ada kata-kata yang tak boleh diucapkan. Ini memantik, memicu terbakarnya emosi dalam rumah tangga itu. Salah satunya perkataan bosan. Jadi saya sekali apa-apa menyebut di rumahku bosan, bosan di rumahku ada aja sekali itu. Atau ibu-ibu mencari bosan mencari apa? Mencari pajawo ya dah. Bosan, jangan sekali itu pemantik, dan itu luar biasa, dan itu mendalam cantolan goresan emosi yang ditimbulkan oleh kata-kata bosan itu luar biasa. Jadi jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata bosan itu. Ada 5 sebenarnya kata-kata yang tidak boleh diucapkan itu dalam kami kajian psikologi perkawinan. Yang pertama, tidak boleh menyebut bosan. Yang kedua, tidak boleh menyebut jangan terlalu boros. Itu tersinggung, aduh tersinggung. Jangan boros bana ya. Padahal sebenarnya sadonan dipajakan untuk awaknya. Tapi ada kata-kata jangan terlalu boros. Kemudian karena tingkat yang ketiga ada bahasa yang agak sulit. Tasarah lain kan. Itu juga boleh. Tasarah. Mana cak apa? Tasarah lah. Ini kata-kata yang dalam psikologi ini harus dijauhi. Jadi bosan, jangan terlalu boros. Itu seolah-olah pasang lako biar biti pandai mencari tidak pandai. Pati biti batang yang sebulan batangan, aduh tinggal lagi ini masa jangan
poros banai. Jadi jangan sekali-sekali itu menyinggung. Padahal pitih yang diaginya pun tak lupa sebenarnya. Dengan pitih harago kini barang-barang serumaha kalau dibuat detailnya sebenarnya bisa dilaporkan. Tapi kata-kata yang membuat orang tersinggung, yang sesungguhnya bisa menggores terlalu dalam itu menyebabkan pemantik timbulnya perpisahan dan perceraian di rumah tangga. Kemudian jangan bicara tentang fisik, jangan mengecek-ngecek atau mengejek tentang kondisi fisik. Kalau contohnya, Iko rajin-rajin lah olahraga awalnya, atau kalau kau bersih diet kan lah. Jadi kata-kata itu, jadi seolah-olah awak hendak suku dengan penampilan pasangan, disuruhnya diet dan lain sebagainya. Ini adalah pemantik kata-kata yang sesungguhnya bisa mengusik perasaan. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, jadi hari ini perceraian yang terjadi di kalangan generasi muda ini sesungguhnya diawali dari kata-kata yang, kalau dulu kan ada sikap perilaku dari kok mintuwo kan namanya kan, kalau nampak dia minantunya ndak baik-baik kerajo, beko disediakan kucing ada, kucing lalu kucing macam. Itu sebenarnya sensitif bagi orang-orang yang kekinian itu langsung tancap gas saja. Hari ini saya melihat kasus perceraian di usia perkawinan sangat muda sekali, belum sampai setahun. Lalu sampai setahun baru lahir anaknya dan lantaran ikut campurnya perkataan mertua dalam mengatur rumah tangganya, payahnya akhirnya terpasolah mintu pola masuk cucu ini. Oleh karena itu berhati-hati. Jadi ini talak yang hari ini dijatuhkan oleh laki-laki itu ada hampir macamnya. Yang pertama namanya itu yang disebut dengan talak raj'i tadi, talak yang masih di dalam peluang untuk rujuk. Jadi talak rujuk. Jadi talak itu kalau seandainya bercerai seorang perempuan dan laki-laki, kemudian dalam masa iddah, dalam masa 3 kali suci tadi, 3 kali masa suci tadi, itu tidak perlu menikah lagi, tidak perlu nikah, cukup rujuk. Rujuknya tidak perlu memakai mahar, tidak perlu pakai mahar dan tidak perlu memakai seperti akad nikah sebelumnya. Cukup dia mengatakan saya rujuk, dan itu kemudian dicatatkan di kantor KUA di dalam berita acara rujuk namanya. Jadi di KUA itu namanya, tugas kami itu NR, nikah rujuk, nikah dan rujuk. Jadi kalau nikah paling banyak, kalau rujuk pun nyaris. Aku selama 7 tahun jadi kepala KUA, itu sekali surang yang rujuk baru. Tidak pernah rujuk perempuan. Kalau lama pisah, sabana pisah. Jadi padahal peluang untuk rujuk itu ada, yaitu ketika pasang itu berpisah, bercerai dengan cara yang disebut dengan cerai atau talak raj'i namanya. Talak raj'i, talak yang masih ada peluang rujuk. Bila itu dalam masa iddah, talak 1 dan talak 2, tapi dalam masa iddah. Di luar masa iddah di luar masa iddah itu namanya talak bain. Bain itu ada sughra dan ada
kubro. Kalau talak bain sughra, talak 2 dan talak 3 setelah habis masa iddahnya, nyo nak balik buliah. Tapi tak bisa tanpa mahar, tapi harus pakai mahar balik, yaitu nikah seperti nikah sedia kala. Bah nikah yang pertama dulu ada wali, ada mempelai, ada ijab kabul, ada orang saksi, ya ada mahar, ya nah. Kenapa? Karena seperti nikah balik, dapat pun nikah balik. Kalau prosesnya, kalau nikah, kalau talak raj'i tadi, kalau ingin rujuk, itu setelah putusan pengadilan keluar, dan putusan pengadilan itu dibawa oleh pengantin iko kakua, dan iko itu meneliti tanggal jatuhnya talak dengan saat ini mendaftar. Ketika itu masih dalam masa iddah, maka KUA nanti merujukkannya dan cukup mencatatkan di KUA langsung. Tapi ini persoalannya tidak itu rupa. Persoalannya inyo berpisah kolah lama, majukan perceraian baru lu kan ada itu. Iko inyo berpisah pak, inyo berpisah sudah lah iya anaknya pertama gua, berpisah. Sudah itu lah gadang anaknya, lah SD anaknya itu baru balik dia. Maka itu harus nikah baru, tidak rujuk namanya, nikah baru. Ada yang berpikir, apa ditunggui masa iddahnya lagi pak? Ketika seorang suami dan seorang istri ko inyo bercerai, kemudian setelah putus laba pisah 5 tahun, kemudian inyo ingin menikah masing-masing dengan yang lain. Ya dia kamu nak balik tu leh, tak ketujuh macam tu leh. Kamu ingin yang lain leh. Ketika dengan yang lain, inyo lah 5 tahun berpisah, tapi bercerai baru. Nah, sebelum itu namanya judul lagunya berpisah bukannya bercerai. Jadi berpisah, ya tapi bercerai enggak. Baru enggak bercerai, belum ada yang mengajukan ke pengadilan. Nyo pai saja. Padahal di dalam sirat taklik suami telah mengucapkan perjanjian dengan perkataan, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Kalau karena dalam salah satu di antara pernyataan ini, perempuan bisa mengajukan gugatan. Lalu mau tahu nih pak. Tapi ketika perempuan tidak mengajukan gugatan, maka dianggap perempuan ini tidak ada masalah. Karena di ujung kalimat itu, kemudian istri saya tidak ridho. Tidak ridho itu artinya tidak senang dia. Kalau seandainya inyo antok saja tidak mengadu, berarti inyo dianggap ridho. Seperti alamatul ridho. Kalau orang Anyang tanda setuju, Ustaznya. Kalau Anyang ini tenjaklah kaki Anyang ini berarti dah ada dah. Tapi kalau orang sakit terus tenjak kaki pasti berang kau, memakai dah. Kok kaki tenjak kan seperti itu. Nah, oleh karena itu persoalan talak yang dipahami oleh masyarakat, inyo nyabian kalau lapa pisah 5 tahun apa je jatuh-jatuh iddah, ada iddahnya lah. Tetap ada masa iddah. Yang kedua disebut dengan tadi talak bain sughra dan kubra. Kalau talak bain sughra, talak 2
talak 1 dan 2 setelah habis masuk iddah, maka mereka bisa menikah kembali, tapi dengan nikah yang baru. Maksud nikah yang baru dengan prosesi ijab kabul yang baru. Walaupun orang itu juga usang-usang nikah baru beliau. Adakah seperti ini? Ada. Ada seperti ini. Tapi yang rujuk saya belum menemukan kecuali satu dulu yang rujuk. Yang kedua tadi, bain itu ada dua, surah dan kubra. Talak bain kubra adalah talak yang tidak ada lagi peluang rujuknya. Itu kalau lah jatuh talak berapa itu namanya? Talak 3. Jatuh talak 3, tidak bisa balik-balik. Kalau lah ke-3, lah 3 kali bercerai, 3 kali talak, tidak ada harapan kembali. Tapi kalau inginnya kembali, tapaso ada muhalil ya, orang yang menghalalkan. Tapaso nampak dusiko nikah lo jalan lain. Tapaso nikah jalan lain lo. Dan nikah tidak boleh cak-cak. Kalau lo nikah cak-cak benar. Kau cak-cak nikah lo jalan lain dulu benar. Setelah itu dicaraiannya. Sudah dicaraiannya lah abis lo masuk iddahnya, baru bisa. Tapi nikah yang ini tidak dibenarkan seperti itu. Ada istilahnya nikah Cino buto memang. Nikah di upahan orang nikah, tapi syara'nya sudah nikah disuruh ikon sudah tinggal pada agonya dah. Tapi dalam persyaratannya dia harus melakukan hubungan dulu dengan pasangan awak tadi. Baras suatu wagi di mana awak namanya balik, tapi lah telah terjadi hubungan dengan orang lain. Kawan kau dah kat tujuannya dah romo ya makan ya. Tak bisa lah. Sama yo nikah orang berwakil. Orang berwakil kalau salah awak mengucapkan lafaz ijab kabulnya, ini kan dulu kan di masa Covid Bapak, itu kan ada orang tak bisa hadir dalam pernikahan itu. Ada seorang pengantinnya di Malaysia, itu ketika itu lockdown, ya, tak bisa bebas. Jadi tak kurang lah udah dia lah jadwal nikah lah tiba, ini lockdown ketika itu Malaysia tak boleh orang keluar. Jadwal nikah tu, baca nikah lah, nikah berwakil. Siapa mewakilan apa etik laki-laki ke wakil. Jadi lafaznya tu kalau berwakil tu, pokoknya aku terima menikahi anak kandung bapak, umpamanya dah, yang bernama Syanu binti Syanu untuk Syanu yang berwakil kepada saya dengan mahar seperangkat alat salat. Tapi kalau nak disabdain berwakil ya kau, sah yang saksi ya kau, salah dah, sah yang sila. Lupa menyampaikan berwakil ya kau, harus sampai itu. Aku terima menikahi Syanu binti Syanu yang berwakil untuk Syanu ya, yang berwakil kepada saya dengan mahar seperangkat alat salat. Tapi kalau lupa wajib itu, asasi pandang begini kau tidak, ancak terangkan sah ini sila. Berarti secara hukum, kawan kau tak tahu mau malah belai, tak tahu mau malah belai padahal. Jadi yang itu kau basoting kawan yang nan mempelai laki-laki itu di Malaysia mencari ada. Tentu orang-orang camih. Kok salah lah Pak, kau baca kabul tadi hilangkan, ya maka kau bisa guna. Bapak Ibu, yang ketiga yang disebut dengan ini talak sunni namanya, talak yang sesuai dengan sunnah.
Apa itu talak yang sesuai dengan sunnah? Yaitu talak yang dijatuhkan ya karena sesuai dengan ketentuan syariat. Kapan itu? Yaitu ketika perempuan dalam keadaan suci, tidak digauli. Jadi menjatuhkan talak dalam keadaan suci dan tidak digauli. Jadi kalau dalam keadaan suci tapi digauli, itu termasuk talak yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau mentalak perempuan harus dalam keadaan suci dan tidak digauli. Yang kadang digauli tapi ditalak tidak, itu terlalu namanya. Nah, kalau seandainya ditalak tidak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu yang disebut dengan talak sunni. Ada juga yang disebut dengan talak yang keempat, yang disebut dengan talak bid'i. Talak bid'i itu tadi talak yang dijatuhkan itu ketika perempuan dalam keadaan haid atau perempuan dalam keadaan suci dan setelah digauli. Ini tidak dibenarkan. Jadi menjatuhkan talak dalam keadaan perempuan dalam keadaan haid oleh jumhur ulama, talaknya sah, tetapi haram, dosa besar. Ya, jadi artinya ketika perempuan dalam keadaan haid, karena pada saat itu perempuan tidak terhitung lagi masa haidnya itu, karena dia akan menambah tentu terlalu lamanya menunggu. Bapak dan Ibu sekalian, ketika seorang perempuan ditalak oleh suaminya, maka tadi kita katakan dia tidak langsung boleh menikah dengan yang lain. Ada yang kita sebut dengan apa namanya tadi? Masa iddah. Masa iddah seorang perempuan ketika dicerai atau ditalak oleh suaminya, talaknya, iddahnya adalah 3 kali masa suci. Kalau ditinggal oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya ketika hamil, maka iddahnya sampai anaknya lahir. Jadi kalau sedang mengandung padusiko bicaranya dengan bininya, maka iddahnya masa menunggunya sampai anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, dia boleh nikah kepada laki-laki lain. Kalau yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan cerai mati, pada masa iddahnya sampai bulan 10 hari. Tapi itu tentu tidak masa menunggu orang mati ya kan? Orang mati itu agak tunggu-tunggu lagi. Tapi itu masa berkabung bagi perempuan ketika seorang perempuan meninggal dunia, kan cerai mati namanya, maka dia akan menunggu sebelum dia mendapat penggantinya atau untuk menikah lagi, lamanya selama sampai bulan 10 hari. Itu perlu masuk. Kemudian masa iddah perempuan yang bercerai dalam keadaan menopause. Kan ibu-ibu kan menopause kan ada loh dicerai dengan suami. Kalau bercerai dalam keadaan menopause, kalau cerainya cerai talak, maka masa iddahnya 3 bulan. Hitungannya adalah bulan Hijriah, tidak bulan Masehi, bulan Hijriah, 3 bulan. Jadi kalau seandainya inilah menopause, tidak ada haid yang saya tadikan salah satu khulwah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, maka kalau ini menopause tidak ada haid, maka masa menunggunya adalah 3 bulan, dihitung dengan bulan Hijriah. Tapi kalau dia meninggal, ditinggalkan oleh suaminya atau dicerai mati,
maka iddahnya tetap sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Sampai bulan 10 hari. Kemudian iddah perempuan yang belum haid. Iddah perempuan yang belum haid. Jadi sebenarnya belum haid menikah kan, tapi ini namanya hukum fikih kan, tetap ada peluang. Sebab bisa aja anak ketek menikah ya. Dulu kan ada kasusnya dulu tuh Puji ya, Syekh Puji ya. Kan waktu ketek mana dia dah alun haid saja boleh ya. Kalau seandainya bercerai, maka iddahnya sama dengan tadi orang yang belum haid atau sudah tidak lagi haid, yaitu 3 bulan. Tapi kalau dia menikah dan ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya sama 4 bulan 10 hari. Nah, kalau ada perempuan yang berpisah atau bercerai ketika belum berhubungan, lalu sempat berhubungan lain, kemudian ditalak, maka iddahnya adalah 0. Tidak ada iddahnya. Jadi kalau perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan belum dikaulinya, maka tidak ada iddah. Tetapi kalau perempuan itu walaupun belum dikauli, tetapi suaminya meninggal, sedang baralek, sedang baralek, sedang tiba kereta api di lantai, ya saudara kan? Nah laki-laki mati, nak produksi duit, maka iddahnya sama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau yang meninggal kok iddahnya berapa bu? Sampai bulan 10 hari. Tapi kalau ini dalam keadaan ditalak, kalau bagi yang belum berhubungan, namanya ba'da dukhul, yaitu belum melakukan hubungan suami istri, maka iddahnya adalah 0, tidak ada iddah. Jadi ada kejadian ini kapan kita tahu nih? Kapan kita tahu? Itulah pemeriksaan. Jadi ada kami memeriksa, ternyata sebulan sudah nikah loh, langsung bercerai. Kemudian datang KUA, kami katakan, kemudian kami lihat di sana. Di situ tertulis qabla dukhul di dalam surat akta cerainya. Kenapa? Karena ada kekurangan di pihak laki-laki. Jadi sehingganya laki-laki kok tidak bisa menunaikan kewajibannya, sehingganya istrinya minta ceraikan. Dan kemudian hukumnya dalam agama ini sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau bercerai talak itu adalah hukumnya. Yang pertama, hukum perceraian itu, yang pertama kalau perceraian itu tanpa hajat, tanpa tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan apa-apa saja, tapi itu makruh. Tidak ada target, tidak ada. Oh cara ini, itu makruh. Oh cara ini, tidak ada tujuan, itu namanya makruh. Yang kedua ada hukumnya haram. Haram itu tadi lah. Yang pertama, haram ketika menceraikan perempuan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci dan digauli. Yang ketiga, hukumnya menjadi mubah apabila suami memang, ini dia, mubah apabila suami menceraikan istrinya itu, perempuan itu, karena memang tak suka lagi, tidak senang, tidak sabar lagi dengan perilakunya, tidak amuh diajar, maka ini boleh diceraikan. Lah payah diajar, lah payah dijajan, pai-payo,
beruni-runi, ya enggak? Hanya nak beruni-runi yo kan? Akhirnya ini kalau tidak senang suaminya, ini yang kemarin kita sebut dengan nusus. Mama diperingati, kemudian yang kedua dinasihati, yang kedua dipisahkan tempat tidurnya, yang ketiga dipukul, dilapis ketek, diperingatkan, kemudian terakhir baru boleh ditalak. Kemudian ini ada hukum talak itu adalah sunnah apabila perceraian itu atau talak itu untuk kebaikan perempuan, supaya elok perempuan. Sebab ada masanya perempuan itu eloknya dicaraian jelek. Kalau tidak dicaraian tersiksa, menderita. Dia gayung piti, dia belanja tapi tidak diberi nafkah secara baik, lahir dan batin. Maka ini termasuk bagian yang darar, membuat kemudaratan bagi seorang perempuan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, jadi perceraian itu hukumnya ada yang makruh kalau tidak ada tujuan. Jadi yang tidak boleh itu bercerai, ada tidak boleh bercerai itu. Yang pertama, menceraikan perempuan ketika seorang laki-laki mentalak perempuan yang dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Maradul maut, sakit menjelang kematian. Kenapa dilarang oleh agama? Karena saat itu perempuan akan kehilangan haknya nanti sebagai ahli waris. Jadi aduh sekarang tersinggung pada laki-laki itu seketek dah. Akhirnya kau dincarain kau leh. Padahal ini lah pembiaya mati leh. Lah bawang bawang dah. Masih menggunakan itu dalam pendapat ulama fikih. Talak yang dijatuhkan ketika menjelang sakaratul maut itu tidak jatuh. Kemudian talak yang dipermainkan, mempermainkan talak, atau talak sekedar untuk meyakinkan orang. Kalau tidak yakin, kau ada mama ada carain kau ini, seperti itu. Hanya untuk sekedar mengucapkan itu tidak boleh. Kemudian talak dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi. Apakah talak dalam keadaan emosi itu jatuh? Ulama berbeda pendapat. Kalau talaknya itu emosinya itu tidak menghilangkan akalnya, tidak menghilangkan pikiran positifnya, bananya takananya, maka ulama mengatakan ini jatuh. Tapi kalau talak itu disampaikan dalam keadaan emosi, yang emosinya kau melupakan dia, maka ulama mengatakan tidak. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, talak itu baru jatuh ketika seorang suami menyampaikan permohonannya kepada pengadilan dan kemudian disahkan oleh pengadilan, disitulah jatuhnya talak. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira karena waktu saya telah masuk, barangkali sekedar untuk mengingatkan kita tentang persoalan hukum keluarga. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan merusak keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal berkenan, bila itu